Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali ada dalam bait Allah untuk memuji, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Allah dalam ibadah kita hari ini. Satu sukacita yang luar biasa tentunya, karena dari dalam bait Allah kita akan menikmati segala kebaikan, kemurahan Allah. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulakan ibadah ini, mari kita bersama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang bertakhta di atas kemuliaan, hari ini umatmu, hambamu menaikkan ucapan syukur karena boleh ada dalam bait-Mu yang kudus. Tuhan kiranya pimpin sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya, dan kami semua boleh menikmati hadirat Allah. Kami boleh menikmati suasana surga di tempat kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami mulaikan ibadah kami hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang besar, kuasanya tiada pernah berubah, kasih setianya tiada pernah bersesudahan di dalam kehidupan kita, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita masuk dalam hadirat Allah melalui pujian dan penyembahan kita. Berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah beriman, maka semuanya jadi. Berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah beriman, maka semuanya jadi. Ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat setiap hari. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat masih terjadi. Berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah beriman, maka semuanya jadi. Ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama Ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari.
Kuasa nama-Mu tiada berkesudahan, kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau bersertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau bersertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau bersertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Sembah Tuhan. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau bersertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ku berdoa-Mu, ku percaya pada mujizat masih terjadi. Selama Kau bersertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Kau besar, berkuasa-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, Kau besar, berkuasa-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar,
Kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwasanya Engkaulah Allah kami untuk selama-lamanya. Perbuatanmu besar dan ajaib bagi kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, karena Engkaulah Allah sumber kemenangan bagi kami. Haleluya. Amin. Tiada pernah terbayang kebesaran Tuhan, dan tiada pernah terpandingi kekuatan Tuhan. Kekuatanmu Tuhan, Kau berkapahiku, segenap jiwa dan raga aku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau berkapahiku. Hanya Kau yang layak sumber kemenanganku, Raya berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia, kata besaranmu dan terjadi kekuatanmu Tuhan, Kau berkapahiku, segenap jiwa dan raga aku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku, Engkau yang layak ditinggikan. Kau layak ditinggikan. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia, ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia, ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia.
berkuasa, Samanya berkuasa. Ku telah mendengar perbuatan-Mu Tuhan yang ajaib di masa lalu. Dan ku yakin Kau Allah yang tak pernah berubah. Dulu Kau berkuasa, Samanya berkuasa. Aku percaya mujizat Allah masih terjadi saat ini. Semakin lama makin bertambah mujizat-Ku alami. Aku percaya mujizat Allah masih terjadi saat ini. Semakin lama makin bertambah mujizat-Ku alami. Mendengar perbuatan-Mu Tuhan yang ajaib di masa lalu. Ku yakin Kau Allah yang tak pernah berubah. Dulu Kau berkuasa, Samanya berkuasa. Aku percaya mujizat Allah masih terjadi saat ini. Semakin lama makin bertambah mujizat-Ku alami. Aku percaya mujizat Allah masih terjadi saat ini. Semakin lama makin bertambah mujizat-Ku alami. Aku percaya mujizat Allah masih terjadi saat ini. Semakin lama makin bertambah mujizat-Ku alami. Aku percaya mujizat Allah masih terjadi saat ini. Semakin lama makin bertambah mujizat-Ku alami. Mujizat-Ku alami. Mujizat-Ku alami. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita mau siapkan hati, pikiran, jiwa kita untuk diisi oleh kebenaran firman Allah. Kita mau angkat pujian penyembahan kita. Tidak pernah terbatas kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat-Mu datang, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat-Mu datang. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat-Mu datang, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat-Mu datang. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat Yesus datang. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta. Bapa di surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Syukur dan terima kasih Bapa, kalau pada kesempatan ini kami bisa memuji dan membesarkan nama Engkau. Kami bisa menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Semua ini hanya terjadi karena kasih karunia-Mu semata. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Persiapkan setiap hati kami, pikiran kami, dan pendengaran kami Tuhan. Kami siap Tuhan. Engkau jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau juga akan hamba-Mu sebentar Tuhan. Engkau akan mengurapi hamba-Mu supaya semua yang diberitakan boleh sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Persiapkan kami semua. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Amin. Amin.
Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Apa kabar? Baik-baik semuanya. Tuhan tolong kepada kita semuanya. Mari saat ini kita mau mendengar firman Allah dengan judul Fakta dan Percaya. Bagaimana kalau kita hidup fakta yang ada tidak baik? Fakta yang ada buruk. Tetapi kita harus percaya kepada Allah, bergantung sepenuh kepada Allah. Karena Allah sanggup membuat sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Ketika kita percaya, kita akan melihat mujizat, kemurahan, dan pertolongan Tuhan. Kita mau angkat dengan judul Fakta dan Percaya dari Yohanes pasal 11 ayat 37 sampai ayat 44. Demikian firman Tuhan. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Bapak Ibu Saudara, kita lihat dari Yohanes pasal 11 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Fakta yang ada menunjukkan Lazarus mati. Lazarus sudah dikubur di dalam gua dan ditutup dengan batu. Lazarus sudah mati dan dia sudah 4 hari dikubur dan sudah berbau. Fakta menunjukkan bahwa tidak ada harapan. Kondisi ini sama seperti kita hidup di hari-hari ini. Fakta yang ada, kita sekarang ada di tengah-tengah krisis iklim. Kita ada di tengah-tengah situasi yang membuat kita tidak bebas lagi untuk pergi kemana-mana berdekatan satu dengan yang lain. Satu dengan yang lainnya saling membatasi. Dan kita lihat dunia ke depannya tidak menjanjikan satu kemakmuran, satu kenikmatan. Dunia tidak menjanjikan satu hal yang menyenangkan. Kita ada di tengah-tengah ketidakpastian. Itulah fakta yang ada. Sama seperti kita melihat tentang kisah Lazarus di Yohanes pasal yang ke-11 ayat 37 sampai 38. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia memelekkan mata orang yang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Saudara, fakta membuktikan Lazarus mati dan sudah tidak
ada harapan. Inilah yang kita lihat bahwa Yesus pergi dan melihat Lazarus mati. Kita kembali kepada Yohanes pasal 11 ayat 38 sampai 39. Maka masyurlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kubur itu, kubur Lazarus sudah tertutup. Artinya selesai. Dan seringkali kita dalam hidup kita sudah kehilangan harapan dan tidak ada harapan lagi. Karena sudah mati dan sudah tertutup, tidak ada jalan keluar. Dan kita mau melihat fakta yang ketiga dari keadaan Lazarus di Yohanes 11 ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab 4 hari ia mati. Saudara, di ayat ini kubur itu sudah ditutup dengan batu dan Lazarus sudah dikubur, dia mati 4 hari. Berbau. Mayat yang sudah 4 hari pasti berbau. Dan kita melihat itulah fakta yang ada. Fakta yang ada membuktikan sama sekali dan tidak mungkin dan tidak ada harapan. Mungkin di saat-saat ini kita melihat fakta hidup kita tidak baik. Ekonomi kita sudah mati. Dan kita mungkin merasa sudah tidak ada jalan keluar lagi. Tidak ada jalan lagi. Dan sudah sangat-sangat tidak mungkin karena kondisinya seperti Lazarus yang sudah 4 hari mati dikubur dan sudah berbau. Memang sangat sulit sekali ketika fakta membuktikan tidak ada harapan dan kita harus percaya kepada Allah. Di situ kita akan melihat mujizat dan kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa. Ini satu hal yang sangat sulit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kondisi dunia yang sedang ada wabah virus corona, bukan berarti kita berhenti, bukan berarti kita terpuruk dengan keadaan, bukan berarti kita menyerah, tetapi mari kita bangkit, kita melihat Allah dan kita akan membawa hidup kita semakin maju dan kita semakin meningkat, berprestasi lagi, lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi. Dan apa yang harus kita lakukan bila fakta hidup kita tidak baik? Alkitab menjelaskan, percaya. Percaya kepada Allah menghasilkan mujizat. Percaya kepada Allah, kita akan melihat kemuliaan Allah dan alami kemuliaan Allah. Mari kita melihat ayat-ayat selanjutnya. Bagaimana percaya yang menghasilkan mujizat. Percaya yang menghasilkan kemuliaan. Kita tidak menyerah di situasi yang tidak baik. Tetapi kita akan bangkit. Kita akan mengukir prestasi di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Bersama Allah kita bisa, bersama Allah kita mampu, bersama Allah kita hebat, bersama Allah kita alami yang luar biasa. Dan mari kita mau tetap percaya kepada Allah. Ada 4 hal percaya yang menghasilkan mujizat, tidak mengedepankan akal. Yang kedua, mendengar dan mentaati firman Allah. Dan yang ketiga, membiarkan Yesus bekerja dan bertindak dengan caranya. Dan yang keempat, mengandalkan dan bergantung kepada kuasa Allah. Mari
Bapak Ibu Saudara, kita kembali baca di dalam Yohanes pasal yang 11 ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Saudara, ketika kita mengedepankan akal kita dan ketika kita mengedepankan rasio kita, kita tidak akan pernah alami mukjizat. Waktu Yesus akan bertindak, apa yang dikatakan Marta? Marta berkata, Tuhan, ia sudah berbau sebab ia sudah 4 hari mati. Seakan-akan Marta stop. Jangan Tuhan. Jangan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan alami kemuliaan Tuhan. Kita tidak akan alami mukjizat Tuhan di tengah-tengah fakta yang ada, yang menunjukkan hidup kita tidak ada harapan. Kita di tengah-tengah fakta hidup kita, di tengah-tengah situasi yang sangat buruk. Dan ketika kita mengedepankan rasio kita melihat dengan akal kita tidak akan alami mukjizat Tuhan. Mukjizat Tuhan kita alami ketika kita beriman dan bergantung sepenuh kepada Tuhan. Kita akan lihat dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman Allah katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Menurut pengertian Marta, Lazarus sudah mati. Menurut pengertian Marta, sudah dikubur dan ditutup oleh batu. Gak mungkin batu itu digulingkan. Menurut pengertian Marta, sudah 4 hari mati. Dia sudah berbau. Faktanya tidak baik. Faktanya tidak mungkin. Faktanya tidak ada harapan. Amsal 3 ayat 5 menjelaskan kepada kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita mau melepaskan pengertian kita. Kita tidak menggunakan akal kita. Di tengah situasi yang tidak baik, kita akan bangkit. Kita akan menjadi pemenang. Kita akan menjadi luar biasa. Kita akan berprestasi yang hebat. Bagaimana caranya? Percaya kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian dan akal kita. Yang kedua, mendengar dan mentaati firman Allah. Kembali kepada Yohanes 11 ayat yang ke-40. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat kemuliaan Allah. Kita akan alami mukjizat-mukjizat Allah ketika kita mau mendengar suara Yesus. Kita mau mentaati perintah Yesus. Kita mau mendengar firman Allah. Kita mau mentaati firman Allah. Iman timbul dari mendengar firman Allah. Waktu itu orang-orang yang ada di kubur dituntut untuk mendengar suara Yesus. Untuk taat kepada perintah Yesus. Tidak akan terjadi mukjizat
ketika mereka melawan, ketika mereka tidak mendengar, ketika mereka tidak mentaati. Tapi Yesus katakan, angkat batu itu. Sementara Marta ragu, sementara Marta menggunakan akalnya, Tuhan sudah berbau. Tetapi Yesus katakan, bukan sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mari di tengah-tengah fakta hidup kita yang tidak baik, kita mau terus mendengar dan mentaati firman Allah. Kita akan buka Alkitab kita, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita menjadi hidup, iman kita menjadi dinamis ketika kita mendengar firman Allah. Faktanya memang tidak baik. Faktanya memang tidak mungkin terjadi sesuatu yang baik. Faktanya tidak ada harapan. Tetapi percaya kepada Allah, percaya kepada firman Allah, mendengar dan mentaati firman Allah, mendengar suara Yesus dan mentaati Yesus. Disitulah kita akan melihat kemuliaan Allah. Disitulah kita akan melihat mujizat-mujizat Allah. Mereka harus mendengar suara Yesus. Mendengar dan patuh. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita baca dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Wow, luar biasa. Jangan sedih. Jangan susah. Jangan lesu. Jangan merana. Meskipun kita tinggal di dunia yang sedang merana. Tetapi ada Allah yang akan membawa kita semua alami mujizat, pertolongan dan kemenangannya. Kita mau terus percaya menghasilkan mujizat, tidak mengedepankan akal, tidak mengandalkan pengertian kita sendiri. Kita mau terus mendengar dan mentaati firman Allah. Yang ketiga, membiarkan Yesus bekerja dan bertindak dengan caranya. Kita tidak sedang membatasi Yesus. Tidak sedang membatasi kuasa Allah. Tetapi kita mau belajar bersama untuk kita mengizinkan, membiarkan Yesus bekerja dan bertindak dengan caranya. Kembali kepada Yohanes pasal 11 ayat 41. Yohanes pasal 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Saya baca lagi, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Percaya. Apa itu percaya? Tidak membatasi kuasa Allah. Jangan seperti Marta, jangan Tuhan, sudah berbau. Tapi Yesus selalu katakan, kalau kamu percaya, kamu melihat kemuliaan Allah. Dan bagaimana unsur percaya yang ketiga yang menghasilkan mujizat. Membiarkan Yesus bekerja dengan caranya. Membiarkan Yesus bekerja. Membiarkan Yesus bertindak dengan cara Yesus. Bukan dengan cara kita.
Kalau cara kita tidak akan terjadi apa-apa, saudara. Ayat yang ke-41, maka mereka mengangkat batu itu. Taat kepada perintah, taat kepada suara Yesus, dan membiarkan Tuhan bekerja, bertindak dengan cara Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Kita akan alami mujizat ketika kita membuka hati. Tuhan, silakan Engkau bekerja. Engkau bertindak di dalam hidupku dengan caramu. Cara Allah dengan cara kita jauh berbeda, saudara. Kita akan lihat dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Cara Tuhan beda dengan cara kita. Jalan Tuhan beda dengan jalan kita. Rancangan Tuhan beda dengan rancangan kita. Kita akan alami mujizat di tengah-tengah fakta hidup yang tidak baik. Kita akan melihat kemuliaan Allah di tengah-tengah fakta hidup yang sangat buruk dan tidak ada harapan. Ketika kita membiarkan Yesus bekerja dengan caranya. Yang keempat, mengandalkan dan bergantung kepada kuasa Allah. Kembali kepada Yohanes pasal 11 ayat 42 sampai 44. Demikian firman Tuhan, Yohanes 11 ayat 42 sampai ayat 44. Saya bacakan. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Luar biasa sekali di ayat ini Yesus berdoa. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Dia datang kepada Bapanya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dari ayat 42 sampai 44 kita akan alami mujizat. Melihat kemuliaan Allah ketika kita mengandalkan dan bergantung kepada kuasa Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa hidup kita untuk selalu mengandalkan kuasa Allah. Untuk bergantung kepada kuasa Allah. Ketika kita mengandalkan dan bergantung kepada kuasa Allah, mengandalkan Allah, bergantung secara total kepada Allah, kita akan alami pertolongannya, berkatnya, mujizatnya, kemurahannya di tengah-tengah situasi hidup yang sangat berat. Kita akan baca kembali di 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang kelima. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia.
supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ketika iman kita, kepercayaan kita bergantung kepada hikmat manusia, kita tidak akan mendapatkan mujizat. Kita tidak akan mendapatkan dan melihat kemuliaan Allah. Karena faktanya mati. Faktanya sudah tertutup oleh batu. Sudah dikubur di dalam gua. Faktanya sudah berbau. Hikmat kita tidak akan memberikan mujizat. Karena itu ayat ini katakan supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ketika kita bergantung sepenuh kepada kekuatan Allah, perjalanan hidup kita, perjalanan yang alami, pertolongan, berkat-berkat dan mujizat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjalani hidup ini dengan percaya. Memang sekarang faktanya kita hidup di tengah-tengah dunia yang sulit. Faktanya kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Faktanya kita hidup di tengah-tengah dunia yang sedang alami krisis iklim. Tetapi dengan percaya, perjalanan hidup kita akan melihat kemuliaan dan mujizat Allah. Ayat terakhir 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jalani hidup ini bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Percaya kepada Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu untuk kami semua. Fakta yang ada. Kami ada di tengah-tengah dunia yang sulit, di tengah-tengah ketidakpastian. Tetapi melalui firman Allah, kami akan alami yang hebat. Kami akan alami berkat, kami akan alami kemuliaan dan mujizat-Mu. Ajarkan kami untuk terus percaya kepada Engkau. Ketika kami percaya kepada Engkau, kami akan melihat kemuliaan Allah dan mujizat-mujizat yang luar biasa. Berkati bangsaku, berkati negeriku Indonesia, berkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini dapat mendengar firman Allah dan dapat mengikuti ibadah online. Berkati Tuhan. Akhir dari ibadah saat ini, berkat Allah Bapa, penyertaan Allah Anak, kekuatan, sukacita, semangat, penghiburan dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.